Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Mustika. Saya dari program studi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak Politeknik Jambi. Nah, di sini saya akan mempresentasikan materi tentang memori internal. Nah, sebelum kita masuk ke memori internal, kita harus tahu dulu apa itu memori. Memori merupakan perangkat atau sistem yang digunakan untuk menyimpan informasi untuk penggunaan langsung dalam komputer atau perangkat keras komputer dan perangkat elektronik digital yang terkait. Secara umum, memori digolongkan menjadi 3. Yang pertama ada register, yaitu di dalam CPU atau bagian natif CPU, misal PC, instruction register, akumulator, dan lain-lain. Yang kedua ada internal atau main memory, yaitu terdapat RAM dan ROM. Yang ketiga ada external memory, yaitu media penyimpan lainnya, hard disk, CD, DVD, dan magnetic tape. Nah, memori internal merupakan memori yang dapat diakses secara langsung oleh prosesor. Dalam hal ini, yang disimpan di dalam memori utama dapat berupa data atau program. Fungsi dari memori utama sendiri adalah yang pertama yaitu menyimpan data yang berasal dari peranti masukan sampai data dikirim ke ALU atau Arithmetic and Logic Unit untuk diproses. Yang kedua, menyimpan daya hasil pemrosesan ALU sebelum dikirimkan ke peranti keluaran, menampung program atau instruksi yang berasal dari peranti masukan atau dari peranti pengingat sekunder. Jenis-jenis memori internal. Yang pertama ada RAM. RAM adalah memori tempat penyimpanan sementara pada saat komputer dijalankan dan dapat diakses secara acak atau random. Fungsi dari RAM adalah mempercepat pemrosesan data pada komputer. Semakin besar RAM yang dimiliki, semakin cepat pula komputernya berjalan. Jenis-jenis dari RAM. Yang pertama ada RAM atau dynamic RAM. Adalah jenis RAM yang secara berkala harus disegarkan oleh CPU agar data yang terkandung di dalamnya tidak hilang. Yang kedua ada SDRAM atau synchronous dynamic RAM. Adalah jenis RAM yang merupakan kelanjutan dari dynamic RAM namun telah disinkronisasi oleh clock system dan memiliki kecepatan lebih tinggi daripada dynamic RAM. Cocok untuk sistem dengan bus yang memiliki kecepatan sampai 100 MHz. Yang ketiga ada RDRAM atau Rambus Dynamic RAM, adalah jenis memori yang lebih cepat dan lebih mahal daripada SDRAM. Memori ini bisa digunakan pada sistem yang menggunakan Pentium 4. Yang keempat ada SRAM atau Static RAM, adalah jenis memori yang tidak memerlukan penyegaran oleh CPU agar data yang terdapat di dalamnya tetap tersimpan dengan baik. RAM jenis ini memiliki kecepatan lebih tinggi daripada Dynamic RAM dan SDRAM. Yang kelima ada EDORAM atau Extended Data Out RAM, adalah jenis memori yang digunakan pada sistem yang menggunakan Pentium. Cocok untuk yang memiliki bus dengan kecepatan sampai 66 MHz. Nah, yang kedua ada ROM, Read Only Memory. Ini merupakan perangkat keras pada komputer berupa chip memori semikonduktor yang isinya hanya dapat dibaca. RAM tidak dapat digolongkan sebagai RAM, walaupun keduanya memiliki kesamaan, yaitu dapat diakses secara acak atau random. Fungsi ROM adalah untuk menyimpan firmware pada perangkat komputer. Jenis-jenis ROM. Yang pertama yaitu mass ROM. Mass ROM adalah ROM yang tidak bisa ditulis ulang atau non-flashable sehingga tidak dapat di-upgrade. Yang kedua ada PROM atau Programmable Read Only Memory. PROM merupakan sebuah chip memori yang hanya dapat diisi data satu kali saja. Yang ketiga ada EPROM atau Erasable Programmable Read Only Memory. Ini merupakan sebuah ROM yang dapat diprogram ulang dan dihapus. Yang keempat ada EEPROM atau Electrically Erasable Programmable Read Only Memory. Merupakan kependekan dari Electrically Erasable Programmable Read Only Memory. Yang ketiga ada cache memory. Ini merupakan memori berkapasitas terbatas. Memori ini berkecepatan tinggi dan lebih mahal dibandingkan memori utama. Berada di antara memori utama dan register pemroses, berfungsi agar pemroses tidak langsung mengacu kepada memori utama, tetapi di cache memori yang kecepatan aksesnya yang lebih tinggi. Metode menggunakan cache memori ini akan meningkatkan kinerja sistem. Elemen-elemen rancangan cache. Yang pertama ada ukuran cache, fungsi pemetaan atau mapping, pemetaan langsung, dan pemetaan asosiatif. Nah, sampai di sini presentasi saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan dimengerti oleh teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.